Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Saya Ferry Apriandi sebagai pengajar IPA Nurul Fikri. Di sini mau membahas tentang TOPAS ya, yang telah adik-adik laksanakan TOPAS gabungan kemarin untuk yang sekarang kelas 6 SD. Langsung saja akan saya share screen soal-soalnya ya. Nah, ini soal-soalnya. Untuk soal IPA sendiri itu kan dimulai dari nomor 46 ya adik-adik ya. Nomor 46 sampai 60. Oke, langsung saja saya slideshow. Nomor 46 ini membahas tentang konversi energi ya, atau perubahan energi. Nah, perubahan energi, jadi energi itu dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, contohnya untuk yang nomor 46 ini yaitu pada dinamo di sepeda ya. Nah, alat yang bernama dinamo itu mengubah energi apa? Jadi kan lampu di sepeda itu akan menyala kalau sepedanya digerakkan ya atau digoes. Nah, ketika diberi gerakan maka lampu menyala. Nah, dari situ diketahui bahwa perubahan energi dari dinamo adalah mengubah energi gerak menjadi energi listrik ya. Nah, sehingga jawabannya yang B gitu ya, yang B. Kalau energi kimia menjadi listrik misalkan itu baterai ya. Kalau energi panas menjadi listrik itu termoelektrik. Energi cahaya menjadi listrik seperti sel surya. Nah, jadi ini jawabannya yang B, nomor 46. Kemudian salah satu alat yang dapat digunakan sebagai sumber energi listrik dalam bentuk zat kimia. Nah, nomor 47 ini berarti mengubah energi kimia menjadi listrik. Nah, jadi jelas jawabannya yang baterai. Jadi 47 yang C. Kalau dinamo kan gerak listrik, generator gerak listrik. Kalau sel surya berarti cahaya menjadi listrik gitu ya. Terus nomor 48. Nah, di sini diberikan rangkaian listrik sederhana nih. Yang terjadi adalah apabila saklar S1 ditutup dan saklar 2 dibuka, pernyataan yang benar apa? Intinya lampu menyala itu ketika kabelnya nyambung ya adik-adik ya. Kabelnya nyambung, kabel nyambung berarti saklar ditutup, di-on-kan. Ya. Kalau yang dibuka berarti di-off-kan, dimatikan. Nah, ketika S1 ditutup berarti kan harus melewati kabel yang jalur S1. Sehingga lampu L4 dan 5 ini menyala terang nih. Ya, L4 dan L5 nyala. Karena dilewati arus listrik. Gitu ya. Ini nyala. Terus kalau L1, L2, L3-nya mati. Karena kan arus tidak bisa lewat kabel ini. Karena terbuka off ya. Sehingga yang benar lampu mati L1, L2, dan L3. Lampu yang menyala L4 dan L5. Jadi jawabannya yang A. Kemudian 49, pernyataan yang benar tentang rangkaian seri. Ya, jadi kan rangkaian seri itu dipasang berurutan ya lampunya ya. Jadi kurang lebih seperti L4, L5 itu yang nomor 48 ya, dia beriringan dan juga terletak sejajar ya. Sehingga ini yang benar adalah nomor 1 dan nomor 4 ya. Arusnya akan sama kalau rangkaian seri karena satu kabel. Untuk yang tegangan sama namanya rangkaian paralel. Terus rangkaian yang memiliki cabang juga ini dinamakan rangkaian paralel gitu ya, paralel. Oke, jadi yang seri adalah 1 dan 4. Kita lanjutkan ke nomor 50. Nah, nomor 50 masuk ke magnet nih ya, tentang magnet adik-adik. Ini yang ditanyakan adalah apa? Kutub magnet yang benar untuk bagian 1 sesuai gambar. Nah, perlu diingat bahwa garis-garis gaya magnet ya, atau di situ daerahnya disebut medan magnet, itu keluarnya kan dari mana? Utara ke selatan ya. Keluarnya dari utara menuju selatan. Oke. Sehingga ini karena keluar dari 1 menuju 2, maka nomor 1 adalah kutub utara, nomor 2-nya adalah kutub selatan. Yang sesuai adalah yang C ya. 1 kutub utara, 2 ke selatan. Jadi arah garis gaya magnetnya keluar dari utara masuk ke selatan. Lanjut ke nomor 51, cara pembuatan magnet nih ya, tentang pembuatan magnet. Jadi ada 3 kan cara membuat magnet, bisa digosok, diinduksi, dan diberikan arus listrik atau elektromagnetik. Nah, untuk nomor 51, gambarnya jelas ditempel, ini kan digosok nih ya, gosok searah. Sehingga cara membuat magnet pada gambar 51 ini adalah menggosok. 51 yang A. Lalu nomor 52, cara membuat magnet yang lainnya dengan cara didekatkan. Jadi benda non magnetis atau benda logam itu dideketin ke magnet sehingga akan bersifat magnetnya adik-adik. Jadi misalkan paku. Jadi paku ini akan bersifat magnet, kalau ditempelin lagi paku lain dia akan menempel ke paku, nggak ke magnetnya.
Kalau didekatkan begini, deketin ini namanya induksi. Cara membuat magnet dengan cara induksi gitu ya. Lanjut ke 53. 53 ini tentang tumbuhan ya, perkembangbiakan tumbuhan. Di sini kan kentang sama ubi jalar itu berkembang biak secara vegetatif menggunakan apa? Nah, ini kan termasuk umbi ya. Harus bedakan ya adik-adik umbi lapis dengan umbi batang. Kalau umbi lapis tumbuhannya berlapis-lapis, contoh pada bawang-bawangan ya, bawang merah gitu ya, bawang bombay. Lalu kalau untuk rizoma dia untuk tanaman kayak temulawak, ginseng, jahe gitu ya. Adventif, tunas adventif berarti dia tunasnya selain batang, contoh tunas daun, cocor bebek gitu ya. Jadi kentang dan ubi jalar adalah termasuk umbi batang. Jadi 53 yang D. Kemudian lanjut kita ke nomor 54. Bunga-bunga berikut ini punya mahkota yaitu, jadi mahkota kan berfungsinya untuk memperindah bunga gitu ya. Yang mekar, yang bisa mekar itu mahkotanya. Kalau kelopak kan yang melindungi bunga. Nah, di sini yang punya mahkota adalah jelas bunga melati, bunga mawar gitu ya, tulip, sama lili. Nah, kalau jagung, padi, tebu nggak punya mahkota, kelapa nggak punya, pisang juga nggak ada. Nah, sehingga yang ada mahkotanya yaitu bunga melati, tulip, dan lili. Jadi 54 yang A ya, punya mahkota untuk mempercantik, memperindah bunga dengan warna-warninya itu ya. Oke, kemudian nomor 55. Gambar hewan khas NTT. Nah, ini kan apa adik-adik? Komodo ya. Nah, ini hewan komodo. Perkembangbiakannya sama dengan hewan apa? Nah, masih ingat nggak perkembangbiakan komodo gitu? Dia kan ovipar ya. Ovipar atau bertelur. Nah, yang bertelur juga mana nih? Nah, berarti penyu gitu kan ya. Yang sesuai dengan komodo perkembangbiakannya adalah penyu. Kalau kadal, anaconda, dan hiu itu ketiga-tiganya termasuk ovovivipar. Ya, bertelur melahirkan. Oke, jadi yang ovipar ya, yang ovipar bertelur adalah penyu, 55. Kemudian 56. Nah, ini dia nih, hewan yang berkembang biak secara bertelur ya. Tadi ovipar kita bahas tadi di 55 sudah saya bahas yang bertelur. Nah, kalau hiu kan ovovivipar berarti bukan nih. Nah, bebek, ayam angsa termasuk unggas, aves itu unggas termasuk bertelur. Jadi yang B. Nah, kalau kambing, sapi, kelinci itu melahirkan gitu kan. Mamalia. Kalau hiu bukan ovovivipar. Sehingga yang cocok bertelur semua adalah yang B, bebek, ayam angsa, ya, unggas. Nomor 57. Ciri utama pubertas pada perempuan. Nah, mereka itu bisa head ya namanya atau proses menstruasi. Kalau ciri lainnya seperti pinggul membesar itu merupakan ciri sekunder ya. Nah, jadi ciri utama pubertas perempuan adalah menstruasi. Lanjut nomor 58. Masa pubertas laki-laki itu ditandai dengan mimpi basah. Nah, menunjukkan apa? Jadi mimpi basah itu menunjukkan bahwa laki-laki menghasilkan yang namanya sel sperma sehingga siap telah matang gitu ya. Manusia tersebut untuk laki-laki ciri utamanya merupakan mimpi basah. Sedangkan ciri sekundernya itu kan banyak seperti tumbuh jakun gitu ya, tumbuh kumis dan lain sebagainya. Oke. Nomor 58 berarti yang B ya, sel sperma. Kemudian nomor 59, ciri khusus unta. Paling adik-adik juga udah tahu nih unta kayak gimana gitu kan ya. Bulu matanya panjang ya kan untuk melindungi dia dari badai pasir gitu. Kalau daun telinganya lebar enggak lebar juga. Kakinya juga enggak pendek, justru tinggi ya unta itu ya. Oke, jadi 59 ciri khusus unta adalah bulu matanya panjang untuk melindungi matanya dia dari terik matahari atau badai pasir. Kemudian nomor 60 tidak ditemukan pada tumbuhan xerophyt. Xerophyt ini merupakan tumbuhan yang bisa di tempat kering ya, tempat kering. Contohnya kaktus gitu, contohnya kaktus. Nah, sifat-sifat kaktus ini disajikan dalam pilihan ganda kecuali yang lainnya nih. Kecuali yang menggugurkan daun. Kalau yang menggugurkan daun dia tanaman yang membutuhkan air, hidrofit gitu ya. Hidrofit. Sehingga yang xerophyt kalau daun berubah jadi duri itu kan kaktus, xerophyt. Ciri khasnya akar yang panjang. Nah, cara tumbuhan itu bertahan, akarnya panjang menjangkau air di dalam tanah dan batangnya juga bisa menyimpan air sehingga bisa bertahan hidup tumbuhan xerophyt ini. Yang kecuali yang bukan berarti yang menggugurkan daun pada musim kemarau. Jadi yang A. Baik, demikian pembahasan TOPAS dari saya. Semoga bermanfaat ya bagi adik-adik semua yang memperhatikan menyimak video ini. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.